Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagi teman-teman pemirsa channel petani hidroponik Comal, bagaimana caranya memangkas dan merawat tanaman anggur itu biar berbuah. Karena perawatan menuju pembuahan itu sangat penting sekali, apalagi jika kita menanamnya dengan cara asal-asalan, maka tanaman tersebut tidak akan pernah menghasilkan buah yang seperti kita inginkan. Nah, ini buahnya masih muda sekali, masih menunggu sekitar 1,5 bulan lagi. Dan ini sudah saya buahkan berkali-kali tanpa berhenti. Dan cara saya ya seperti yang sudah saya bagikan pada video-video sebelumnya, yaitu ketika tanaman anggur sudah berbunga dan menjadi buah, maka saya lakukan potes pucuk, dan setelah itu saya pangkas 4 atau 5 mata tunas dari tangkai buah. Nah, kita selalu membuangi daun-daun yang kiranya menghalangi buah anggur, bertujuan agar buah tersebut dapat terkena sinar matahari secara langsung, agar pertumbuhan buah juga bagus, hasilnya juga maksimal. Ini sebenarnya anggur merah, tapi karena ini masih muda sekali, jadi buahnya masih terlihat hijau. Yang penting perawatan tanaman tersebut sudah kita penuhi sebagaimana usia tanaman anggur yang kita tanam. Nah, ini kalau yang satunya ini jenis ARA 15 ya. Ini sengaja saya bungkus agar tidak dihinggapi atau terkena lalat buah, sekaligus menjaga kualitas buah agar bersih dan terlihat kemilau, tidak terkena debu. Berbeda dengan tadi yang tidak saya kasih penutup, maka buahnya tidak akan kemilau seperti ini. Karena ini tidak menggunakan GA3, maka tangkai buah sangat padat sekali, dan padahal kemarin juga saya jarangi, tetapi penjarangan hanya sekali, sehingga kalau sudah begini ini repot juga. Mau dibuang sayang, nggak dibuang, hasilnya seperti ini. Tapi ya tidak apa-apa, kita nikmati proses sambil kita menyempurnakan untuk pembuahan selanjutnya. Seperti ini, mau ambil aja susah. Ini jenis ARA 15, ternyata jenis ini tidak ada bijinya. Ini usianya masih muda juga, yaitu nanti sekitar 40 hari baru matang sempurna. Nah, tidak ada bijinya. Biasanya anggur kalau masih muda itu akan terlihat bijinya, tetapi karena ini jenisnya tidak ada bijinya, maka dia masih muda pun tidak terlihat bijinya. Apalagi kalau nanti sudah matang sempurna, pertumbuhan akan semakin besar dan bijinya malah sama sekali tidak terlihat. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur jenis ARA 15 sangat bagus sekali. Dan ini juga saya teliti terus bagaimana caranya yang terbaik agar menghasilkan buah yang bagus dan pembuahan yang mudah. Kali ini saya masih menggunakan cara potes pucuk dan pemilihan mata bat yang bagus ya. Seperti ini, daun-daun harus kita kurangi, yaitu tadi bertujuan agar buah dapat kena sinar matahari secara langsung ya. Ini saya coba lagi, bismillah. Nah, hasilnya seperti ini, sama sekali tidak ada bijinya. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin menanam anggur jenis ARA 15 itu mudah sebenarnya. Ini malah kemarin saya coba
tunas airnya aja juga buahnya banyak sekali. Nah, kali ini saya ingin membahas dan menjelaskan buat teman-teman yang perlu disadari ketika kita menanam tanaman anggur. Usahakan ketika tanaman anggur sudah tua seperti ini, batang mencoklat, jangan sampai ada cabang atau tunas yang tumbuh pada cabang primer. Usahakan cabang primer ini tidak ada cabang sama sekali. Terkadang teman-teman itu dengan keinginan yang sangat banyak, dia berharap banyak cabangnya, tetapi kejadian itu akan membuat tanaman bukannya membaik, tapi akan memperburuk keadaan pembuahan selanjutnya. Nah, kita buangi kulit-kulit yang sudah membelah seperti ini agar tanaman nanti pertumbuhannya lebih cepat besar sekali. Ini kulitnya sudah membelah. Ini sebenarnya cabang lokal ya, cabang lokal yaitu Isabella yang sengaja saya grafting dengan jenis anggur Ara 15. Mungkin teman-teman tahu. Nah, ini pas graftingannya di sini. Nah, ini graftingannya. Karena waktu saya grafting itu sebesar pensil, jadi pertumbuhannya itu seimbang. Nah, ini primer jangan sampai ada cabang. Jika kepingin membuat cabang, yaitu batasan yang kita inginkan menuju para-para. Yang penting diusahakan jangan sampai ada cabang di batang primer, dan jangan sampai ada primer ganda. Itu membuat pertumbuhan tanaman anggur kita tidak maksimal karena aliran nutrisi terpecah jadi beberapa. Maka dari itu yang perlu sangat diperhatikan bagi teman-teman pemula, pengennya punya anggur yang subur banyak tetapi tidak menggunakan sistem yang tepat, maka hasilnya tidak bagus. Nah, ini cabang tersier saya gunakan yaitu dengan tunas air ya. Karena ini anggur itu masih muda, jadi saya gunakan tunas air. Kalau saya gunakan tunas bat, maka pertumbuhannya akan lama. Maka dari itu saya gunakan tunas air terlebih dahulu sambil membentuk dan merancang sedemikian rupa sekehendak hati, yang penting teratur, rapi, dan bagus. Pokoknya menanam anggur itu dicari rapinya, dan nanti kita perbaiki kualitas hasilnya. Jangan sampai kita menanam tanaman anggur itu asal-asalan, tanpa sistem, tanpa perencanaan, sehingga cabang pun berantakan. Maka dari itu kita usahakan cabang-cabang teratur, rapi, dan nanti juga kalau berbuah itu rapi sekali. Nah, walaupun ini dari grafting sekitar 3 bulan atau saya sambung itu sekitar 3 bulan, 3 bulan setengah lah, ini sudah memperlihatkan bunga PHP. Nah, bunga PHP itu seperti ini ya, bunga PHP seperti ini hasilnya. Dan nantinya ini akan saya jadikan contoh buat teman-teman bagaimana cara memangkas untuk pembuahan. Kalau kita ingin melakukan pemangkasan pembuahan, maka kita setidaknya itu mengetahui tanaman tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, dan sudah memasuki masa pemupukan generatif atau belum, sehingga waktu kita melakukan pembuahan itu hasilnya memuaskan. Nanti akan saya pangkas sesuai jarak rapi, bukan memilih mata bat tetapi jarak rapi, bertujuan agar sambungan sekunder yang tadi itu berkelanjutan. Ini sebenarnya bukan pembuahan tetapi juga bisa dilakukan teman-teman pemirsa dengan cara sistem pembuahan. Ini saya
lakukan dengan cara perapian tetapi sekaligus pembuahan, karena tanaman tersebut sudah ada yaitu bunga PHP, sehingga nanti pemangkasan ini bisa menghasilkan buah dan menjadi bunga. Nah, kalau cara saya seperti ini, saya ambil rapinya yaitu dari sekunder sekitar 60 atau 50 cm. Kita buang seperti ini. Dan ini pembentukan gelombang pertama pada sekunder. Ini hanya jarak 1 meter, yaitu 1 meter ada sekitar 10 tersier, sebelah 5, sebelah 5. Hanya seperti ini, kita pangkas rapi, sejajar, sambil menunggu sekunder selanjutnya terbentuk. Dan setelah itu nanti kita lakukan pemangkasan lagi jikalau tidak membawa bunga. Jadi sekaligus ini tujuannya saya itu merapikan, tapi juga bisa dijadikan contoh teman-teman melakukan sistem pembuahan juga. Karena saya sama, pemangkasan perapian sama pembuahan itu intinya hampir sama. Hanya bedanya kalau pembuahan itu kita bisa lakukan memilih martabat yang terbaik, tetapi kalau perapian saya gunakan cara sejajar rapi, bertujuan agar yang lainnya nanti itu bisa mengikuti, cabang-cabang tersier lainnya bisa mengikuti. Untuk menghasilkan hasil yang bagus ya teman-teman, yang harus diperhatikan, kita itu kalau mau membuahkan tanaman anggur harus tanaman tersebut sudah terbentuk cabang tersier seperti ini. Kalau belum terbentuk cabang tersier, kita itu jangan memaksakan diri untuk melakukan pembuahan, kecuali jika memang tanaman tersebut bermasalah dari awal. Masalahnya apa? Masalahnya biasanya kalau kita ingin membentuk cabang tersier, tanaman tersebut terserang penyakit sehingga pertumbuhan cabangnya tidak maksimal. Maka dari itu harus kita menunggu cabang sekunder coklat baru kita pangkas habis, berharap martabat nanti tumbuh. Karena ini cabang airnya bagus karena menggunakan sistem tadi dengan cara bertahap seperti saya jelaskan video yang kemarin, itu hasilnya seperti ini. Ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman. Pesan saya, kalau ingin menanam tanaman anggur, usahakan di cabang primernya jangan sampai ada cabang-cabang lainnya, kecuali kalau memang masih mudah sekali. Tapi kalau kita sudah memasuki usia pembuahan, usahakan cabang primer itu tidak ada cabang ganda, karena nanti terpecahnya nutrisi bisa mempengaruhi hasil. Nah, seperti ini kita lakukan pemangkasan, bertujuan gelombang selanjutnya tersier ini terbentuk dengan bagus. Dan jika nanti pas kebetulan kita melakukan pemangkasan tadi kok membawa bunga dan akhirnya menjadi buah, alhamdulillah itu sangat rezeki sekali. Di balik kita merapikan seperti ini dan akhirnya kita mendapatkan hasil yaitu buah. Nah, seperti ini rapi. Dan juga ada hal yang perlu dipahami teman-teman semua, bahwa faktor sinar matahari itu sangat penting sekali untuk perkembangan tanaman anggur kita. Karena kalau tanaman anggur kekurangan sinar matahari nanti sangat berdampak sekali, baik pertumbuhan tanaman anggur ketika kita tanam, dan berdampak pula ketika tanaman anggur tersebut sedang mengeluarkan bunga dan berproses menuju menjadi buah. Nanti buahnya juga tidak cepat matang dan warnanya juga tidak bagus.
Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal. Dan jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.